Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul lagi dalam kegiatan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini berkesempatan hadir dalam kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kami mohon maaf sebelumnya karena sudah menyita waktu istirahatnya dan waktu mengajarnya ya. Jadi untuk 30 menit ke depan saya akan melanjutkan ya, memaparkan materi tentang budaya positif pada modul 1.4. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Dani Saputra ya, CGP angkatan 11 kelas 17. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.4. Jadi sebelumnya di tugas kami di LMS itu menugaskan para CGP untuk memberikan pemahaman kepada seluruh rekan guru mengenai budaya positif. Jadi budaya positif tadi sudah disampaikan oleh rekan kami yang pertama, yaitu Bu Indah. Jadi di budaya positif itu ada beberapa konsep inti. Dan yang hari ini saya akan mencoba melanjutkan dari poin Poin 6 sampai poin 9. Ya silakan Mas. Ke poin. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu hukuman dan konsekuensi, apa bedanya. Kalau sekarang biasanya kita sering memposisikan hukuman dan konsekuensi itu sama, padahal sebenarnya itu beda. Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru bisa menjawabnya. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi? Yakin? Silakan di next. Jadi hukuman dia ternyata. Nanti kita akan menjabarkan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Ya, coba. Ya, hukuman ternyata. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba. Ya, ternyata itu konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Coba. Ya, hukuman ternyata. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, lanjut, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman ternyata. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Jadi konsekuensi. Jadi apakah dari pertanyaan seperti ini sudah ada gambaran mengenai perbedaan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya silakan Pak Gawi. Kalau hukuman itu dia tidak
kesalahan yang kita buat. Ya. Misalnya apa hubungannya dari berjemur dengan kita sebenarnya dari kesalahan yang kita buat itu? Ya, tepat sekali jawaban dari pakar. Mungkin ada jawaban dari teman-teman guru yang lain. Bedanya berdasarkan soal yang kita pecahkan bersama tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa poinnya, hukuman itu kaitannya dengan fisik yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Contoh tadi, apa kaitannya anak terlambat dengan mencatat 10 kali, mencatat 100 kali dalam bukunya, saya tidak akan terlambat? Tidak ada kaitannya, Bapak Ibu. Justru itu membuat anak apa? Semakin mengulangi lagi kesalahannya. Contohnya, dia besok telat lagi. Oh, besoknya telat, berarti saya hanya menulis itu aja. Nah, maka perbuatan itu akan diulangi oleh peserta didik tersebut. Sedangkan konsekuensi artinya dia menerima akibat dari melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Artinya kesepakatan kita ini sudah kita buat secara bersama dengan guru maupun siswa. Kita sudah membuat kesepakatan. Kemudian salah satu siswa melanggar kesepakatan tersebut, maka siswa yang salah tersebut atau melanggar itu berhak mendapatkan apa? Konsekuensi atas pelanggaran yang sudah dilakukan tadi. Jadi inilah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman konsekuensi ini lari ke 5 posisi kontrol tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kemudian lari ke motivasi juga, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian lari ke materi yang paling penting dalam budaya positif, yaitu segitiga restitusi yang saya akan jabarkan. Oke, silakan next di kantor tadi. Saya memoles lagi materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi menurut William Glasser itu seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat atau seorang psikolog anak. Jadi di dalam bukunya, di dalam teorinya dia menjelaskan, dia membagi seseorang melakukan sesuatu pasti karena 3 motivasinya. Yaitu pertama, dia mengerjakan untuk menghindari ketidaknyaman supaya dia tidak terjerat dalam hukuman tersebut dalam aturan yang sudah disepakati tadi. Kemudian yang kedua, itu dia mengerjakan hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan atau mendapatkan hadiah dari orang lain. Nah, itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang lahir dari pengaruh luar. Itu yang harusnya kita hilangkan dalam pendidikan di sekolah. Ya. Kemudian ada motivasi intrinsik. Jadi di dalam teori ini guru disarankan untuk peserta didik untuk memiliki motivasi intrinsik ini. Karena motivasi intrinsik ini menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Motivasi ini lahir dari dalam dirinya, hatinya, karena ingin berubah menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itulah yang disarankan oleh William Glasser, yaitu seorang pakar pendidikan, yaitu harusnya atau sudah menjadi keharusan bahwa siswa itu harus memiliki motivasi intrinsik. Jangan sampai dia hanya mau maju di depan karena mendapatkan imbalan dari guru, mendapatkan nilai misalnya. Itu sebenarnya tidak baik. Ya. Bahkan di dalam teorinya saya baca ada teori setelahnya bahwa imbalan itu bisa berupa hukuman. Kenapa? Karena imbalan atau penghargaan itu dapat memangkas potensi anak tersebut. Jadi motivasinya sudah karena mendapatkan hadiah, maka dia mau berbuat. Tapi kalau dia tidak ada hadiah, maka tidak mau berbuat. Jadi istilahnya dalam motivasi itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Hadiah yang diperbolehkan dalam dunia pendidikan contohnya, misalnya melomba melukis, itu diadakan oleh museum, misalnya minggu kemarin. Itu siswa berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan imbalan tadi, penghargaan tadi. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam kelas itu tidak diperbolehkan.
karena akan memangkas atau mengkat potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Yang sudah saya disampaikan oleh rekan saya tadi, jadi motivasi internal untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam dirimu. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, artinya kita membatasi, bukan berarti di dalam kelas kita tidak memberikan penghargaan kepada anak rendah, ya, sesekali boleh. Tetapi untuk memancing anak untuk menjawab pertanyaan, mengerjakan dengan imbalan hadiah, itu sangat tidak disarankan dalam dunia pendidikan. Ya, silakan lanjut. Ya, ini posisi kontrol. Jadi penghukum itu sama kayak dia tidak memandang bulu, dia telat hukuman, dia berupa bentuk berupa fisik, ya. Kemudian membuat merasa bersalah, artinya dia tuh berceramah, jadi menceramahi anak tersebut seakan-akan dia saja yang melaksanakan atau dia saja yang berbuat salah, tidak ada orang lain. Ini sangat membuat motivasi anak tidak berkembang. Kemudian teman, jadi sebenarnya dan seharusnya kita posisi kita, hubungan kita dengan siswa itu jangan sampai seperti teman. Artinya dari segi omongan, kalau istilah sekarang anak itu tambah melunjak nanti. Artinya merasa diri di teman saya, itu dia bebas melakukan sesuatu yang negatif. Kemudian pemantau, artinya itu guru lebih menjelaskan aturan atau konsekuensi atau hukuman. Dan yang paling penting kita terapkan, posisi yang kita pakai dalam kegiatan belajar mengajar kita itu posisi manajer. Artinya dengan cara merestitusi anak tersebut. Lanjut. Sudah lanjut. Lanjut ke kebutuhan. Ada keyakinan kelas. Ya. Konsep inti selanjutnya dari budaya positif yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi besar kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi tadi, ya. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Contohnya disiplin tepat waktu. Jadi kata-kata itu sangat gampang kita ingat, kemudian kita sadari, kemudian dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya menghargai dan menghormati orang lain. Jadi kalimat-kalimat yang universal, artinya yang gampang diingat, ya. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara guru dan siswa dalam menyusun sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini harus disepakati secara bersama dan dipatuhi secara bersama-sama. Dan jika melanggar, maka mendapatkan konsekuensi tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, silakan lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi secara umum di modul 1.4 yaitu budaya positif, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya dia tadi sudah disampaikan oleh nilai-nilai kebajikan apa saja, gotong royong, kerjasama, berkebinekaan global. Nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh, misalnya nih saya kasih contoh, Bapak Ibu ya. Dia tidur di dalam atau di dalam kelas itu ketika pelajaran dia kayak gerasuk-gerusuk, tidak nyaman di dalam belajar di dalam kelas. Harusnya di sana guru memahami ya bahwa anak tersebut
ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yaitu apa contohnya? Kebutuhan kebebasan. Artinya dia tidak hanya belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi itulah contoh-contoh kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Lanjut. Nah, kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi puncak dari materi budaya positif ini 1.4 ini yaitu terletak pada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya atau sudah melakukan dan mempraktekkan di dalam kelas. Mungkin ada yang sudah sadar atau belum sadar bahwa yang sudah saya lakukan itu ternyata saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa sih? Mungkin ada Bapak Ibu yang masih atau pernah dengar kata restitusi itu apa? Apa itu restitusi? Pengampunan. Ada jawaban lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Restitusi itu apa sih? Restitusi itu sebenarnya sebuah pendekatan kolaborasi antara murid dengan siswa untuk memecahkan sebuah masalah sehingga melahirkan anak tersebut menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu intinya segitiga restitusi. Tapi di dalam teori William Glasser tadi, yaitu seorang pakar pendidikan, kalau di Amerika Serikat, kalau di kita kan pakar pendidikan kan Ki Hajar Dewantara. Jadi William Glasser dalam bukunya menyebutkan ada 3 tahapan dalam restitusi, maka dinamakan segitiga restitusi atau tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya itu kita menstabilkan identitas, artinya kita mengajak ngobrol dengan siswa dengan cara menstabilkan dulu kesadarannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada respon dari kita sebagai guru kepada anak. Misalnya anak itu kita bertanya, anak itu menjelaskan kesalahannya. Maka di sana tugas kita menstabilkan itu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Artinya menstabilkan dulu kesadarannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Artinya jangan sampai membuat anak itu merasa dia sendirian berbuat salah. Artinya selain dari dia banyak. Kemudian saya juga atau Pak Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Artinya tidak mencari siapa yang salah di dalam permasalahan ini, melainkan ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi itulah contoh dari pertanyaan-pertanyaan dalam merestitusi anak pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Artinya kita menggali lebih dalam. Artinya menggali lebih dalam permasalahan apa sih motivasi yang dilakukan sehingga motivasi yang muncul sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Yaitu dengan cara padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari itu. Pasti kamu punya alasan. Nah, kita menggali alasan apa yang dia sehingga dia mengerjakan atau melakukan perbuatan yang salah tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Itulah contoh-contoh pertanyaan dalam tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir,
ini yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kita tarik menanyakan keyakinan yang sudah disepakati oleh guru dan murid tadi, keyakinan atau aturan yang sudah disepakati tadi. Contoh-contoh seperti ini pertanyaannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi itulah contoh-contoh pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa ketika merestitusi anak. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas? Jadi menanyakan, mengkaitkan permasalahan yang sudah diperbuat oleh anak dengan keyakinan yang sudah disepakati oleh guru dan murid tadi. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi di tahap di sini, tahap yang paling penting yaitu guru menarik keyakinan yang sudah disepakati dan memberikan solusi agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan, sehingga anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak baku Bapak Ibu, artinya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi ini semacam contoh dari pertanyaan dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mungkin kesimpulannya Bapak Ibu sudah menyadari bahwa segitiga restitusi itu sudah kita terapkan dalam kelas secara tidak langsung. Mungkin Bapak Ibu yang baru mendengar segitiga restitusi, jadi seperti ini segitiga restitusi. Dia menanyakan permasalahan, kemudian mencari solusi bersama. Jadi segitiga restitusi itu dia posisi sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum dan sebagainya. Oke, kembali ke kantor tadi. Jadi kesimpulannya, tujuan dari menerapkan segitiga restitusi yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga anak itu kembali kepada kelompoknya. Kelompok apa? Kembali kepada kodratnya sebagai anak, ya. Jadi anak itu kembali kepada kelompok, artinya dia tidak mengulangi kesalahannya, dia memiliki motivasi intrinsik. Jadi seperti itu dalam penyelesaian masalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin kesimpulannya, jadi budaya positif itu mencakup konsep-konsep inti. Yang pertama ada paradigma perubahan, nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat yaitu ada 5 posisi kontrol. Kemudian selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada kebutuhan, dan yang terakhir puncak dari modul ini yaitu segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan pemaparan kami dari CGP, mulai dari CGP yang pertama tadi Bu Indah, kemudian Pak Hadi dan saya sendiri, bisa membawa perubahan dalam dunia pendidikan ini, khususnya di Kota Mataram, khususnya di SMP Negeri 13 Mataram. Sekian dari kami, mungkin tidak ada basa-basi, langsung kami tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Keren. Terima kasih. Keren Pak. Bisa melaksanakan